kalau plankton tahu adalah seekor kepiting, maka dia akan dibunuh. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo J gang, what's good? Welcome back to Kamar Cherry. Geng, hari ini kita akan kembali membahas konten yang berbau dengan film kartun. Banyak banget yang menyukai film kartun, gak cuma dari kalangan anak kecil, udah pasti orang-orang dewasa juga menggemari film kartun ini gitu ya. Kalau kemarin kita sempat membahas tentang kartun Doraemon, dan di sana banyak banget menuai pro dan kontra. Ada beberapa orang yang protes, katanya, lu ngarang, lu merusak mood gue katanya, karena Doraemon itu adalah sebuah kartun yang gue gemari dari kecil gitu. Sekali lagi gue jelasin geng ke kalian, apa yang gue ceritakan di sini itu hasil pencarian dari data-data yang ada di dunia maya gitu ya. Memang sih tidak semua data bisa dipercaya, tapi di sini gue hanya bercerita kepada kalian, gue menyampaikan kepada kalian bahwasanya isu itu ada gitu. Terlepas dari kalian percaya atau tidak, itu adalah hak kita masing-masing. Gue hanya bercerita kepada kalian bahwasanya ada sebagian orang yang beranggapan A, ada juga orang yang beranggapan B. Gue di sini hanya sebagai orang yang menyampaikan. Oke, hari ini kita akan berteori konspirasi lagi. Kalau kemarin tentang Doraemon, hari ini kita akan membahas tentang kartun SpongeBob. Kartun SpongeBob yang terlihat lucu dan kadang-kadang juga nyeleneh, kadang-kadang juga nggak masuk akal semua jokes-jokesnya. Ternyata menyimpan banyak misteri-misteri kelam di belakangnya. Misteri-misteri kelam ini menurut gue nih ya, misteri yang menyeramkan. Kalau kalian penasaran seperti apa sih teori konspirasi tentang misteri-misteri serem yang ada di balik film kartun SpongeBob, ayo kita bahas bareng-bareng. Let's go. Oke guys, SpongeBob SquarePants. Film kartun ini justru berbeda banget dengan film kartun pada umumnya, karena kebanyakan penggemar dari film kartun ini justru orang dewasa. Perbandingan angka penontonnya itu antara dewasa dengan anak-anak itu cukup jauh geng. Hampir 60% penonton SpongeBob SquarePants ini justru orang dewasa atau orang tua yang berumur antara 18 sampai 50 tahun. Ini menurut survei lembaga yang ada di Inggris. Karena banyaknya penonton berbanding lurus dengan kondisi di mana penontonnya itu sangat banyak orang dewasa. Jadi di film SpongeBob ini juga tersirat banyak hal-hal rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang dewasa gitu ya. Kita akan membahas satu persatu. Kalau kita perhatikan, Bikini Bottom ini merupakan sebuah kota yang terdapat di film SpongeBob ini. Kalau kalian perhatikan geng, di kota Bikini Bottom ini terdapat hewan-hewan laut yang tinggal di sebuah kota yang mirip dengan daratan. Jadi kotanya seperti kota di daratan, bukan kota di lautan. Dan hewan-hewannya itu bisa berbicara. Nama Bikini Bottom ini diambil dari sebuah nama kota dari dunia nyata yang bernama Bikini Atoll, terletak di sebuah pulau negara bagian Amerika. Di saat itu, Bikini Atoll ini menjadi tempat uji coba bom nuklir Amerika pada tahun 1946 sampai 1958. Akibat dari percobaan bom tersebut, banyak banget biota-biota laut yang terdapat di daerah tersebut mati sia-sia karena uji coba bom ini. Itulah mengapa kalau kita perhatikan, sifat atau sikap dari warga Bikini Bottom ini benar-benar nyeleneh dan kadang-kadang nggak bisa diterima oleh akal kita gitu kan. Bisa aja sih itu hanya sebuah konsep untuk jokes, tapi di balik itu banyak pesan-pesan tersembunyi atau sindiran-sindiran atau protes-protes terhadap kejadian uji coba bom di Bikini Atoll tersebut. Bahkan beberapa footage kejadian pemboman di Bikini Atoll itu sempat ditayangkan di film SpongeBob yang berjudul Dying for Pie. Dan kabarnya si pembuat kartun yang bernama Steven Hillenburg sengaja memasukkan footage tersebut ke dalam film tersebut sebagai sebuah pesan rahasia. Teori ini mungkin agak sedikit aneh buat kita, apalagi buat kalian para penggemar SpongeBob. Karena kalau kita nonton di filmnya, justru Squidward Tentacle itu adalah musuh bebuyutannya SpongeBob. Orang yang selalu kesel, orang yang selalu marah-marah ketika SpongeBob berbuat kegaduhan di sekitar rumah atau di sekitar komplek mereka. Coba perhatikan filmnya. Nah, beberapa waktu lalu, seorang pengguna akun Reddit bernama Dirts S
Pipi, gue nggak tahu nih cara bacanya, silakan komentar atau koreksi gue kalau gue salah. Akun ini sempat membeberkan alasan mengapa Squidward disebut-sebut sebagai malaikat penjaga SpongeBob. Kata pemilik akun ini, kedua orang tua SpongeBob masih meragukan kemandirian si SpongeBob ini. Maka kedua orang tua dari SpongeBob ini meminta Squidward atau mengutus Squidward untuk menjaga anaknya. Mungkin buat kalian yang sering menonton, kalian masih ingat si Squidward ini merupakan seorang pemain klarinet yang sangat handal dan sering memenangkan kontes. Namun setelah dia mempermalukan dirinya sendiri, akhirnya dia pergi meninggalkan lingkungan tempat dia tinggal. Lalu pada saat masa-masa dia terpuruk, orang tua SpongeBob datang menemui Squidward lalu meminta Squidward untuk menjaga SpongeBob. Sebagai gantinya, Squidward menerima upah bulanan yang cukup besar dari kedua orang tua SpongeBob. Hal tersebut cukup masuk akal kalau kita perhatikan dari profesi si Squidward ini yang hanya seorang kasir. Tapi kalau kita lihat, dia mempunyai rumah batu yang sangat besar. Di dalamnya ada lukisan-lukisan dan bisa dibilang terlihat sesekali hidupnya mewah gitu sambil mandi di bathtub kayak gitu kan. Padahal dia hanya seorang kasir gitu. Sebenarnya ini ya, pemilik akun Reddit yang bernama Dirts SPP ini membeberkan sebuah fakta yang menurut gua ya namanya juga film kartun ya, bebas gitu si pengarangnya. Tapi nggak apa-apa karena dia mempunyai spekulasi sendiri. Jadi ya gua mencoba untuk menceritakan kepada kalian ya teori ini. Masih dikutip dari Reddit nih guys, seorang pengguna akun yang bernama Cincos Penguinos mengatakan setiap karakter di serial SpongeBob SquarePants merupakan sebuah perwakilan dari orientasi seks. Jadi kayak ya perwakilan orientasi seksual tertentu gitu geng. Di sini dikatakan kalau SpongeBob ini merupakan seorang homoseksual atau gay karena di filmnya itu sering sekali dia menggandeng tangan Patrick. Dan beberapa kali nih kalau gue perhatikan tuh ada beberapa film yang tiba-tiba Patrick dan SpongeBob menjadi ayah dan ibu ya, orang tua dari seekor kerang. Kerang tuh kayak di film SpongeBob tuh kayak burung gitu, dan itu menjadi anak mereka dan mereka jadi ayah dan ibu. Padahal kalau gue perhatikan SpongeBob ini cowok gitu ya. Ada pesan tersembunyi gitu geng di film ini. Lalu Sandy sebaliknya, dengan karakternya yang dominan, kuat, atletik dan berani, ia disebut-sebut merupakan seorang wanita lesbian. Sementara Patrick sendiri adalah seorang biseksual karena dia tertarik kepada seorang perempuan bernama Mindy. Namun dia juga terkadang terlihat menggandeng tangan SpongeBob. Sementara Squidward yang sama sekali tidak pernah terlihat jatuh cinta, naksir seorang cewek, bahkan naksir seorang cowok, nggak pernah. Itu disebut-sebut sebagai perwakilan dari aseksual atau aseksual. Sedangkan Plankton disebut-sebut mengalami objektopilia atau ketertarikan terhadap benda mati karena dia di film tersebut menikahi sebuah komputer canggih yang bernama Karen. Dan ini benar-benar aneh nih geng. Menurut gue kayak apa ya, gue nggak tahu apakah teori ini hanya sebuah karangan, tapi masuk akal kalau diperhatikan dari karakter mereka masing-masing gitu. Resep Krabby Patty ini menuai banyak pertanyaan dari orang-orang karena dari setiap episode film manapun di SpongeBob ini, resep rahasia ini tidak pernah bisa berhasil dibuka dan diperlihatkan. Sekalinya didapatkan oleh si Plankton, sang saingannya Mr. Krab, itu pas dibuka ternyata udah keduluan diganti, atau pas dibuka ternyata itu cuman kertas kosong, dan sampai saat ini resep tersebut tidak pernah terungkap adanya gitu, isinya seperti apa. Sampai akhirnya tersiar sebuah isu bahwasannya resep Krabby Patty itu daging olahannya terbuat dari daging kepiting. Itulah kenapa kalau kalian perhatikan di film SpongeBob tersebut tidak ada kepiting lain yang hidup di kota tersebut, melainkan Tuan Krab sendiri. Dan kabarnya Tuan Krab lah yang membunuh semua kepiting yang ada di Bikini Bottom dan dagingnya diolah menjadi Krabby Patty. That's why kertas atau tulisan di dalam resep tersebut tidak pernah terbongkar sampai saat ini. Paling yang kalau misalkan kita lihat sesekali muncul yaitu orang tuanya Tuan Krab, ibunya. Bahkan anaknya Tuan Krab itu adalah seekor ikan paus kalau gue nggak salah ya. Nah, that's why Tuan Krab itu sangat menjaga rahasia dari resep Krabby Patty ini agar tidak diambil oleh Plankton, karena dia takut kalau Plankton tahu resep Krabby Patty yang sangat digemari oleh warga Bikini Bottom tersebut adalah seekor kepiting, maka dia akan dibunuh oleh si Plankton.